Halo teman-teman, kembali bersama saya David Angie. Sore ini saya berencana bikin sifon pandan lagi ya teman-teman. Jadi saya mau nyoba lagi. Tetapi saya mengawalinya dengan satu kesalahan fatal. Saya melamun dan tanpa sengaja saya mencampurkan putih telur ke wadah kuning telur teman-teman. Waduh, dan parahnya lagi saya itu terlalu malas sehingga saya tidak mengulang dan saya hanya menuangkan putih telur dan ternyata ada kuning telur yang tersisa, dan itulah kesalahan kecil yang fatal. Manusia itu ya kadang-kadang ya begitu ya teman-teman, karena kesalahan fatal dikiranya tidak penting dan dibiarkan, tetapi justru itulah yang kadang-kadang sering membuat kita gagal. Ya, sampai di sini semuanya masih aman dan saya masih pede untuk tetap lanjut mengocok putih telur yang sudah tercampur. Tuh kan kelihatan yang kuning-kuning. Nah, setelah saya menghidupkan mixer, saya itu merasa ada yang janggal karena setelah beberapa saat putih telur saya itu tidak ngembang ya teman-teman. Jadi putih telurnya encer, tidak ngembang, dan di situ saya mulai sadar kalau ya saya sudah melakukan kesalahan dan saya harus mengulang. Jadi saya kembali mengocok putih telur yang baru di wadah yang bersih. Seperti yang teman-teman lihat, tanpa memakan waktu yang lama, putih telur ini sudah ngembang. Jadi kalau telur kita itu fresh, wadah kita bersih, dia itu cepat ngembang ya teman-teman. Nah, di speed yang cepat ini kan teman-teman bisa lihat, dia langsung mengkilap, langsung kokoh ya. Jadi ya ini pengalaman ya teman-teman. Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Lanjut, sampai di sini adonan saya masih kelihatan bagus. Saya jujur ya teman-teman, bikin sifon ini saya betul-betul deg-degan. Ya, karena keseringan gagal. Jadi saya itu selalu berusaha tetap positive thinking ya kalau bikin kue chiffon ini. Nah, kelihatannya adonan saya lebih banyak, padahal resep yang saya pakai sama dengan resep sebelumnya. Mungkin telur kali ini lebih besar ya, jadi adonannya jadi lebih banyak. Nah, adonan lebih banyak juga saya khawatir karena takut dia itu pas ngembang itu tumpah, meluap teman-teman. Ya, tapi saya lanjutkan. Sampai di sini saya memperhatikan adonan saya itu sepertinya ada banyak gelembung-gelembung udara yang terperangkap. Jadi saya khawatir ya. Sampai di sini saya sangat khawatir kalau kue saya itu akan bantat atau gimana. Jadi saya coba dengan cara mengeluarkan udara yang terperangkap itu. Saya hentak-hentak, saya pakai sumpit, tapi kelihatannya masih ya teman-teman. Cuma karena udah setengah jalan, saya nggak bisa mundur. Jadi saya nekat aja, saya lanjutkan, ya kan. Kadang-kadang nekat itu perlu juga ya teman-teman, karena juga udah nggak bisa mundur, daripada adonannya saya buang, mending saya lanjutkan ngoven ya kan. Siapa tahu hasil akhirnya memuaskan. Jadi saya lanjut, saya pakai topping coklat kesukaan anak-anak dan saya tetap lanjut ngoven. Dalam hati saya terus positive thinking kue ini akan jadi. Beberapa menit kemudian saya lihat kue saya mulai ngembang dan kokoh. Kelihatannya sampai di sini aman teman-teman. Ya, saya pantengin terus kue chiffon ini. Saya nggak beranjak dari dapur. Jadi kue chiffon ini benar-benar bikin menguras perhatian hati pikiran saya ya teman-teman. Kelihatannya simple tapi sebetulnya juga tidak begitu simple.
Nah, di sini saya sudah senang bukan main teman-teman. Saya sudah merasa berhasil karena kue saya itu udah ngembang gede ya, cakep banget, tinggi, kokoh. Warnanya super duper cakep. Tuh kan teman-teman. Tapi pada saat saya mau keluarkan sifon ini, kalau kue sifon kan harus ditelungkup ya teman-teman. Nah, saya kewalahan dapat alat penyangga karena loyang saya kecil, tapi terakhir dapat juga si penyangganya. Ya, saya nunggu ya lihat gimana hasilnya. Nah, next saya minta Pak Su goreng emping yang saya beli dari grocery store. Ternyata di awal-awal penggorengan apinya kegedean, alhasil ada emping yang gosong ya teman-teman. Tapi ya teman-teman, emping ini kan dari Indonesia ya, produk Indonesia. Beda sama emping yang saya beli yang juga produk Indonesia yang harga $10. Memang ya harga itu nggak bisa bohong ya teman-teman. Lebih terasa yang satunya lagi. Oke. Ini waktunya kita mengeluarkan sifon dari loyang. Sifon itu kalau berhasil itu gampang dikeluarin. Nggak usah dibantu alat, itu gampang lepasinnya teman-teman. Nah ternyata saya itu happy banget karena saya itu gampang lepasin kue sifon ini. Artinya saya berhasil teman-teman. Yeay. Setelah beberapa ribu kali saya gagal, alhasil saya berhasil. Seperti yang teman-teman lihat, dia itu tinggi, ngembang, kokoh dan gampang dikeluarin. Ya. Jadi begitulah perjalanan saya bikin sifon ya teman-teman. Setelah banyak sekali saya gagal, saya uji coba sendiri. Saya tidak minta resep dari yang lain. Saya uji coba resep-resep di Google, di YouTube. Dan akhirnya saya berhasil. Rasanya enak, Cici langsung makan teman-teman. Dia nggak nunggu buat sarapan besok, katanya dia mau langsung makan. Demikianlah teman-teman video kami hari ini. Saya sangat senang. Tunggu video kami berikutnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye.